Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan dari jemaah, karena tadi Pak Peter meminta untuk mengawali dari pertanyaan, falyatafadhal, silakan. Ya, ada pertanyaan, Bapak? Yang kepada pertanyaan? Oke, satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya terkait dengan kisah-kisah Rasulullah. Mau sudah disampaikan kisah sebelumnya, tetapi kami ingin juga dapat gambaran apakah ada kisah-kisah Rasulullah yang terkait dengan pendidikan yang bersangkutan sendiri. Karena memang menurut kisahnya Rasulullah itu tidak bisa membaca dan menulis. Nah, ini kami ingin dapatkan gambaran kisah-kisah terkait dengan itu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak yang mau bertanya? Oke, silakan. Pendidikan ya Pak. Lagi Ustaz ya? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mengenai Ka'bah. Bukan Ka'bah dibangun pada zaman Nabi Ibrahim. Semua rasul itu kan agamanya agama tauhid. Termasuk juga dengan Nabi Isa dengan agama Nasrani. Kenapa Nabi Isa tidak berkiblat ke Ka'bah? Padahal dia juga agama tauhid. Terima kasih. Mungkin 2 dulu Bapak ya, nanti yang ada pertanyaan lagi di sesi berikutnya. Silakan 1-2 pertanyaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah terkait pendidikan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummi ini memang tidak bisa membaca. Tapi justru tidak bisa membacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu kelemahan, tapi untuk menunjukkan bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena dia rajin membaca, bukan karena maklumatnya luas dari hasil bacaan-bacaan literatur dan lain sebagainya. Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau pendidikan, yang berbicara tentang pendidikan layaknya sekolah, madrasah atau lain sebagainya, wallahu a'la wa a'lam bishawab. Dengan keterbatasan literatur yang kami baca, saya sendiri belum menemukan yang spesifik, Pak. Mungkin ada ya, karena ada tarbiyatul aulad gitu ya, tentang pendidikan anak. Tapi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dominan tarbiyah bilhal. Jadi dakwahnya itu atau tarbiyah pendidiknya dengan memberikan contoh gitu. Jadi kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mendidik seorang anak gitu ya. Ada dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Mas'ud kalau nggak salah radhiyallahu taala anhu arda. Jadi Sayyidina Abdullah ini ketika masih kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil. Terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak untuk duduk di belakang tunggangannya. Jadi sama-sama jalan sama Rasul naik tunggangan. Di pertengahan perjalanan itu Sayyidina Abdullah merasa enjoy ya,
diboncengin sama Rasul. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan nilai-nilai pembelajaran akidah kepada Sayyidina Abdullah yang masih kecil gitu. Keluarlah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam u'allimuka kalimatin, nak saya mau ngasih kamu beberapa nasihat gitu ya, kalau kamu pegang maka kamu akan selamat gitu. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Kalau kamu meminta sesuatu, mintanya sama Allah. Kalau mau minta perlindungan, minta perlindungnya sama Allah. Ila akhir hadis gitu. Jadi pelajaran-pelajaran pendidikan itu dengan bilhal gitu, dengan praktek langsung. Itu menunjukkan kalau kita mau memasukkan nilai-nilai sama anak kita pakai cara yang smooth, yang apa ya, yang bisa diterima oleh anak-anak. Ya kalaulah Rasulullah dulu ngajak dengan menunggang kuda atau bighal atau keledainya atau apa namanya, kuda kecilnya Rasulullah. Lah kalau mungkin di zaman kita nih, ajaklah anak-anak jalan-jalan keliling komplek gitu. Kalau mereka udah dalam keadaan nyaman, baru masukkan nilai-nilai pembelajaran di dalamnya. Lebih kepada hal-hal yang seperti itu, Pak. Ya. Jadi sejauh yang saya ketahui lebih kepada contoh-contoh bilhal gitu, dengan langsung. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Artinya secara pribadi terkait dengan keumian Rasulullah memang belum ada ditemukan literatur secara spesifik yang menyangkut beliau belajar baca. Iya. Tidak ada ya. Iya. Baru kemudian mungkin sependek pengetahuan saya ketika Rasul diangkat menjadi nabi, di situ ada dialog antara malaikat Jibril dengan Rasulullah. Beliau tidak bisa membaca kitab. Betul. Iya. Jadi Al-Quran pun seperti itu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca sampai akhir hayat beliau, dan itu selalu ditalkinkan oleh Jibril alaihissalam, dan setiap Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memurjaah hafalannya gitu. Jadi kalau terkait baca dan tulis ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, Ustaz. Hadir. Iya. Tadi terkait dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Ya. Ini juga bagian dari nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala atau utusan-utusan Allah gitu. Sementara dari Nabiullah Adam terus sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya Islam. Kenapa lantas Nabiullah Isa alaihissalam nggak berkiblat ke Ka'bah gitu? Iya, karena setiap nabi punya syariatnya masing-masing, Pak. Di setiap nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala punya syariat masing-masing. Yang sama adalah penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya adalah kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syariatnya ya masing-masing. Gitu. Ya. Jadi memang sudah tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jelas, Pak? Barakallahu fiik. Tayyib. Satu sesi lagi, Ustaz, Boleh. Oke. Kami buka satu term lagi. Yang mau bertanya dipersilakan, 2 pertanyaan kalau ada terkait dengan materi sirah nabawiyah yang pernah kita ikuti bersama. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewat atau ingin memperjelas, silakan kalau gitu. Oke, ada sepertinya ya. Kalau nggak ada, silakan dilanjutkan, Ustaz. Mungkin nanti ditanya lagi ke jemaah. Memang kalau ada pertanyaan di materi yang pada hari ini kepada Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Naam. Ini singkat sekali. Memang awalnya pengen kita summary dengan meng-highlight beberapa kejadian dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar untuk kita mereview saja bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di tahun gajah. Ya. Itu saat penyerangan Abrahah. Nggak lama setelah penyerangan Abrahah berhasil dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam beberapa sirah sebenarnya Abrahah nggak mati di tempat gitu. Ya, dibiarkan terluka sampainya di negeri Yaman tempat beliau memang tinggal di sana, baru wafat perlahan-lahan, begitulah kurang lebih dalam beberapa riwayat sirah ya. Nah, nggak lama setelah kejadian tahun gajah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ya. Dengan berbagai pendapat juga di dalamnya. Yang masyhur menurut Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti adalah 12
Rabiul Awal. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dilahirkan sudah dalam keadaan yatim. Ya. Lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh ibundanya. Nggak lama setelah itu dititipkan kepada ibu susuannya, yakni Halimatus Sa'diyah. Walaupun Halimatus Sa'diyah bukanlah ibu susuan pertamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pertama kali nyusuin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu? Budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah. Itu yang pertama kali nyusuin Rasul. Tapi kalau ibu susuan, ini lain lagi. Ibu susuannya Rasulullah adalah Halimatus Sa'diyah. Dibawa ya ke perkampungan Halimatus Sa'diyah sampai kurang lebih umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 4 tahun. Ya. Ada satu kejadian yang di luar nalar logika, di mana Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam dan dibersihkan. Ya. Dibersihkan bagian dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan hati sebagai persiapan Rasulullah sebelum nanti begitu dewasa, begitu besar menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kejadian itu walaupun di luar nalar logika kita manusia itu dilihat ternyata sama kawan-kawan sepermainannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian itu cukup menghebohkan sehingga dilaporkan sama ibu susuannya Halimatus Sa'diyah. Begitu Halimatus Sa'diyah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah tidak apa-apa. Kejadian ini cukup misteri untuk seorang Halimatus Sa'diyah dan membuat Halimatus Sa'diyah khawatir terhadap keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian itulah menjadi salah satu alasan Rasulullah dikembalikan ke ibunya. Begitu dikembalikan ke ibunya, nggak berapa lama kemudian ketika ibunya mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah berkunjung kepada beberapa keluarga dari ayahandanya. Pulang dari sana ibundanya wafat di umur Rasulullah yang kurang lebih 6 tahun. Bayangkan anak umur 6 tahun diajak safar sama ibundanya dan harus menyaksikan ibundanya wafat di hadapan dia. Jadi dramatis sebenarnya kalau kita lihat itu. Pulangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Mekah, Rasulullah dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Belum lama, kurang lebih 2 tahun, Abdul Muttalib kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perwaliannya diserahkan kepada Abu Thalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian demi kejadian yang menyakitkan untuk seorang anak di usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih belia ini bukan tanpa sebab. Tapi Allah ingin mempersiapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi seorang anak yang memiliki mental baja. Seorang anak yang harus melalui kerasnya dunia. Dan ingin juga Allah menunjukkan bahwa Rasulullah ini tidak bersandar kepada makhluk, tidak kepada ayahnya, tidak kepada ibunya, tidak kepada kakeknya, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah dididik betul dan dipersiapkan betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi bekalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi bagaimana nanti kerasnya kehidupan, wabil khusus setelah Rasulullah nanti menjadi seorang nabi. Ya. Dan kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Rasulullah bisa melewati fase-fase masa kecilnya itu dengan sangat baik sekali. Segala keluh kesah, segala pressure dalam kehidupan kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dilewati. Rasulullah pun terbiasa untuk berfokus kepada apa yang diberikan kepada Allah, bukan berfokus kepada apa yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kemudian kemarin kita bahas. Idza betulita fanzur ila allazi abqahu Allahu lak, la ila allazi akhazahu Allahu minka. Jadi nanti satu kaidah ini perlu juga menjadi satu bekal kehidupan kita. Kalau Allah lagi ngasih kita ujian, Allah ambil apa yang ada dalam diri kita, harta, keluarga atau lain sebagainya. Berfokuslah kepada yang Allah tinggalkan untuk kita, yang Allah masih sisakan dalam kehidupan kita. Jangan fokus sama apa yang Allah ambil, karena yang Allah sisakan itu demi Allah jauh lebih banyak ketimbang apa yang Allah ambil dari dalam diri kita. Ya.
Dengan itu ya insya Allah kita akan selalu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses itulah yang membentuk Rasulullah SAW menjadi seorang Muhammad kecil yang tangguh sekali. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memasuki masa remaja Rasulullah SAW di bawah perwalian pamanda Abu Talib, Rasulullah SAW pernah diajak untuk safar ke luar negeri untuk berdagang di negeri Syam Syariah. Ada satu yang bisa kita highlight dari kisah perjalanan Rasulullah ke kota Syam itu, ternyata Rasulullah nggak nyampe ke tempat tujuan, karena di tengah perjalanan Rasulullah SAW di kota Basra bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahira, pendeta bernama Bahira, yang emang udah ngeliatin, memperhatikan Rasulullah SAW ada sesuatu yang beda dalam diri Rasulullah SAW. Telah nampak ini memang tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Sejak kecilnya, remajanya, udah Allah tampakkan itu sedikit demi sedikit. Pendeta Bahira mendatangi pamanda Abu Talib. Terus kemudian pendeta Bahira bertanya, "Ma hadzal ghulamu minka?" Ini anak siapanya kamu ini? Abu Talib karena rasa kasih sayangnya kepada Rasulullah yang menganggap Rasulullah memang anak kandungnya mengatakan, "Faqala ibni, ini anak saya." Tapi Bahira nggak langsung percaya, nggak bisa katanya. Kamu pasti tidak mengatakan yang sejujurnya, karena harusnya orang tua dari anak ini sudah mati, sudah meninggal. Wah, kok bisa tahu? Nah, ini sebenarnya tanda-tanda kenabian Rasul ya. Yang orang-orang ahlu kitab ini paham dan tahu betul kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya nggak sesuai ekspektasi mereka bahwa Nabi itu nggak dari golongan mereka. Itu yang menyebabkan mereka mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tanda-tandanya sudah jelas sejelas-jelasnya. Bahkan orang-orang dari ahlul kitab itu lebih mengenal Rasulullah ketimbang anak kandung mereka. Dalam Al-Quran disebutkan itu. Lebih kenal daripada sosok anak kandung mereka sendiri. Ini salah satu tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendeta Bahira meminta Abu Talib membawa kembali Rasulullah ke kota Mekah. Udah, nggak usah dilanjutin. Karena kalau ketahuan sama orang-orang dari ahlul kitab membahayakan sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu nabinya itu akan datang, sudah ada tanda-tanda itu. Dan kalau mereka tahu bahwa nabi mereka bukan dari golongan mereka, selesai riwayat anak ini. Maka kembalilah engkau ke negeri asal Mekah, kembali pulang. Masa-masa remaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mencoba untuk memenuhi hajat hidupnya di usia yang masih belia. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing, itu yang sudah kita ceritakan kemarin. Jadi harta halal ini perlu diikhtiarkan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah, dulu aku memang pernah kerja, kata Rasulullah. Kerjaanku gembala kambing. Gembala kambing ini juga jadi modalnya Rasul. Jadi indah sekali itu episode kehidupan Rasul yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuat dibuat kuat dari sisi karakter dan jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah lagi maharoh kemampuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min riayatil ghanam ila riayatil umam. Justru itulah awal mula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing-kambingnya, belajar bagaimana memanage waktu, bagaimana belajar untuk membuat solusi dari sebuah permasalahan. Rasulullah dibangun kesadaran dan kesabarannya dalam menggembala kambing. Luar biasa sekali. Dan kita juga saksikan bagaimana penjagaan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang kita highlight kemarin. Rasulullah pernah ada ketertarikan untuk tahu gimana sih pestanya orang-orang Mekah saat itu. Maka Rasulullah sengaja malam-malam datang ke tempat sebuah pesta, terus tanya, "Ini ada apa ini?" Kata orang-orang yang lagi pesta, "Ini kan pesta." "Oh begitu, iya." Terus Rasulullah diam. Rasulullah pengen ngedenger, pengen nyaksiin itu ada apa dalam pesta itu.
Tapi Allah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dijadikan tidur, dan begitu sudah masuk waktu pagi hari baru dibangunkan Rasulullah dengan matahari yang menyinari wajahnya itu. Wah, kesiangan kata Rasul, nggak jadi nyaksin pesta itu. Di hari berikutnya Rasulullah mencoba, dan kejadian yang sama terulang lagi. Tidur lagi Rasulullah, tertidur, dibuat tidur oleh Allah. Begitulah cara Allah menjaga hambanya. Kalau Allah udah mau menjaga hambanya, mau kayak gimana pun, orang-orang akan terjaga kalau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita juga bisa diarahkan oleh Allah, pandangan kita diarahkan, dijaga sama Allah. Cuman kalau caranya kita dari apa yang disarankan oleh Rasulullah, tunaikan ibadah-ibadah wajibmu kepada Allah dulu. Itu yang nomor satu. Baru setelah itu lengkapi dengan amalan-amalan sunnahmu. Kalau kau sudah lakukan itu, maka engkau akan mendekat kepadaku, kata Allah. Kalau kau sudah dekat denganku, maka aku akan berikan pandanganmu sesuai dengan arahanku, telingamu sesuai dengan arahanku, lisanmu sesuai dengan arahanku, tangan dan kakimu sesuai dengan arahanku. Ini kita kasih contoh kemarin tuh, ada orang-orang yang nggak nyaman, lagi diajak gibah, hatinya dibuat nggak nyaman, kakinya dibuat berpaling, lisannya diajak untuk berbicara, mohon maaf saya harus pamit dari tempat ini. Itulah sinyal-sinyal dari Allah bagi orang yang dekat hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mencoba untuk berlaku curang, hati kita menolak, tangan kita merespon, kaki kita juga ikut merespon, akhirnya terhindar dari maksiat. Begitulah cara Allah melindungi hamba-hambanya. Jadi kalau kita hamba Allah nih harus dengan tadi dua, tunaikan kewajiban kita kepada Allah. Itu udah nggak ada lagi tawar menawar, harus. Itu gerbangnya. Begitu gerbangnya sudah kita buka, selanjutnya adalah amalan-amalan sunnah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makin Rasulullah dewasa, makin terlihat bagaimana kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran Rasulullah inilah yang menarik perhatian seorang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita mulia di kalangan Quraisy, seorang yang sangat dipandang dan dihormati di kalangan kaum Quraisy, tertarik untuk menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kejujurannya, karena amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Nah, sebelumnya udah dites dulu sama Sayyidah Khadijah, diajak Rasulullah berniaga. Ternyata Rasulullah lulus tes itu. Laporan dari anak buahnya Sayyidah Khadijah, siapa namanya masih ingat? Maisarah. Nama yang di negeri kita nih nama wanita, tapi ini adalah seorang laki-laki ya, Maisarah itu. Bagaimana Rasulullah memperlakukan seorang Maisarah. Terus Maisarah melihat jelas sekali bagaimana Rasulullah menjual, bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana kejujuran Rasulullah dalam memberikan harga, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan jual beli, transaksi dan lain sebagainya. Itu yang membuat takjub itu. Salah satu yang Rasulullah perlihatkan adalah kerahiman beliau ketika jual beli. Ya, ini perlu kita contoh ini. Bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan idza ba'a wa idza ishtara wa idza tada. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang punya kemurahan hati dalam berdagang, menjual, dalam membeli atau dalam menagih hutang. Ya. Jadi Rasulullah tuh kalau jualan itu bukan tipikal orang yang nawar sampai titik terendah. Nah, kalau Rasulullah nanya berapa harganya, 100.000, sama Rasul gimana kalau 120.000? Wah, indah kan kalau begitu ya. Terus yang kalau Rasulullah ngejual juga begitu. Berapa harganya? Harganya 100.000. Gimana kalau 80.000? Ya sudah ambil 80.000. Nggak pernah menyusahkan. Kalau di pasar kita ini berlaku transaksi seperti itu, maka nggak perlu ada tuh tawar menawar sampai ngotot-ngototan keluar urat dan lain sebagainya macamnya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sama Huzaifah begitu. Berapa harganya? Taruhlah harganya 10 dinar. Kata Huzaifah, enggak, harganya 5 dinar ya Rasul. Tapi masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya saya beli. Tapi begitu
bayarkan ternyata jumlahnya 15 dinar. Begitulah kurang lebih gaya transaksinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam masalah hutang. Ya. Maka Allah akan memberkahi kita yang bermudah-mudahan dalam jual beli atau dalam hal menagih hutang itu. Ya. Hakadha huwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menikah dengan Sayyidah Khadijah, terakhir pembahasan kita adalah saat umur Rasulullah 35 tahun, terjadi satu banjir besar yang memporak-porandakan pondasi bangunan Ka'bah itu kemarin ya. Situlah peran serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tidaklah dibangun Ka'bah itu kecuali hanya dari harta yang halal saja. Bayangin itu. Untuk ibadah itu ya harus halal. Kita suka nggak peduli kan. Ibadah itu yang dari halal kayak haram. Karena kita ada di satu zaman yang kata Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil maru min aina akhadhahu minal mal aminal halal aminal haram. Nanti akan datang satu masa orang nggak peduli lagi hartanya halal kayak haram kayak, bahkan dia puas-puasin itu untuk ibadah pada Allah dan dia menganggap itu adalah sesuatu yang diterima oleh Allah. Orang haji aja itu ketika dia mengucap labbaik Allahumma labbaik, sementara harta yang digunakan adalah harta yang haram. Apa kata Allah? La labbaik wala sa'daik, gak ada labbaik-labbaikan. Itu kata Allah itu. Ya, jadi hati-hati kita. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita dengan yang halal-halal saja. Apa yang masuk menjadi asupan anak istri termasuk diri kita adalah asupan yang halal insyaallah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya menjadi inisiator supaya orang-orang Quraisy ini nggak berantem, nggak ribut. Ketika mereka harus memutuskan siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad, karena ini adalah sebuah momentum yang mengundang prestis di kalangan orang-orang Quraisy. Kalau bisa meletakkan Hajar Aswad itu, Rasulullah menengahi kan. Ya udah pakai aja kain, nanti Hajar Aswadnya taruh di tengah, kalian ngangkat sama-sama. Akhirnya ini menjadi win-win solution. Pemimpin ya harus gitu. Pemimpin tuh harus cerdas. Pemimpin tuh ya harus punya solusi. Pemimpin tuh ya harus jujur, layaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah karuniai kita pemimpin-pemimpin yang jelas, yang cerdas, yang jujur, yang memikirkan maslahat untuk umat insyaallah. Ya, itu beberapa highlight yang kita coba tampilkan, bagian dari summary perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada 1-2 pertanyaan selanjutnya. Falyatafaddal mashkur. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan kembali dari flashback uraian kajian kita sejak awal sampai pekan kemarin, episode kehidupan Rasulullah SAW. Ada pertanyaan Bapak? Nggak ada? Oke, satu lagi ada. Iya, silakan. Ustaz ingin nambah Ustaz. Iya Pak. Ini terkait dengan yang ditinggalkan oleh Rasulullah buat kita. Antara lain itu hadis, gitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah hadis itu juga bersumber dari wahyunya Allah atau dari mana? Yang kedua, kalau bersumber dari wahyunya Allah itu sejak kapan hadis itu boleh dicatat dan kita baca sampai sana? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Nah, hadis itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyunya Allah. Ya. Karena Rasulullah tuh nggak pernah berbicara sedikit pun kecuali atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara sekehendak dirinya saja, semaunya Rasulullah enggak. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itu semua adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pernah Rasulullah itu dalam hadisul ifki, nanti akan ada pembahasannya, Sayyidah Aisyah difitnah, katanya selingkuh. Rasulullah harusnya bisa aja bilang Aisyah enggak selingkuh. Tapi Rasulullah tidaklah berbicara kecuali apa yang diucapkannya adalah wahyu.
Bayangkan Rasulullah harus nunggu kurang lebih 1 bulan lamanya untuk menunggu wahyu Allah terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Padahal kan bisa aja kalau Rasulullah mau tinggal ngomong Aisyah itu tidak selingkuh, selesai kan urusan. Tapi Rasulullah tidak berbicara kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah was-was nunggu sampai 30 harian kurang lebih. Baru turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, disitulah Rasulullah baru yakin bahwa Sayyidah Aisyah tidaklah seperti apa yang orang-orang munafik katakan gitu. Ya. Jadi Rasulullah ya ketika berbicara yang kita kemudian katakan itu sebagai hadis, itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan? Ya sudah saya lupa, sejak sejak khalifah. Setelah tadwinul Quran, jadi selesai Al-Quran itu dikumpulkan ya, terus rampung di zaman Sayyidina Utsman bin Affan ya, Quran. Karena awalnya memang Rasulullah tidak menghendaki untuk Quran ini dicatat. Karena khawatirnya Rasulullah SAW beberapa tahrif, penyelewengan dan lain sebagainya. Nah, tapi atas usaha dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, kemudian atas usaha dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, dan disempurnakan di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda, terkumpullah Al-Qur'anul Karim. Ya. Setelah Al-Quran terkumpul, baru masuk masa tadwinus sunnah, pengumpulan sunnah itu. Setelah Qurannya sudah punya pakem, gitu. Ya, sudah jelas keberadaan Al-Qurannya, tidak akan tercampur. Karena kan kekhawatiran Rasulullah gitu. Ini nyampur nih antara ayat Allah dengan apa yang misalkan menjadi tafsirannya, dengan sunnah-sunnahku, takutnya nyampur. Itu yang Rasulullah khawatirkan di awal. Tapi setelah semuanya settle dengan baik, bisa dipertanggungjawabkan, barulah setelah itu tadwinus sunnah, pengumpulan sunnah. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Begitu ya Pak. Barakallahu fiik. Baik, itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf lahir batin kalau selama dars wa ta'lim ini banyak kesilapan, baik dari perbuatan ataupun dari ucapan. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari pelajaran sirah nabawiyah ini menjadi satu motivasi hidup untuk kita selalu berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah, dengan mencontoh Rasulullah SAW sebagai mathalul a'la, contoh terbaik kita. Barakallahu li wa lakum. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.